membutuhkan tempat untuk mereka bercerita. Tapi kadang-kadang mereka nggak nemu nih, mereka harus cerita sama siapa. Jadi siapa yang mau cerita, mau berbagi pengalaman, membagikan kisah-kisah hidupnya yang mungkin bisa menginspirasi atau memotivasi orang lain, bisa datang ke tempat bercerita, di tempat bercerita BDG. Jadi tapi sebentar. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel kita. Tempat bercerita. Nggak pakai dong. Oh itu juga salah. Tempat bercerita BDG. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya notifnya muncul setiap kita tayang 1 minggu sekali. Lalu sebelumnya follow dulu IG-nya baru tempat bercerita.bdg. Jadi siapapun yang punya cerita atau mau ngobrol, mau datang, mau mangga, mau ini apa namanya, mau jadi bintang tamu atau kita mah bisa juga jadi host. Boleh datang tamu sendiri, terus wawancara sendiri. Boleh pokoknya tempat ini mah terbuka buat siapa aja. Jadi kalau ada yang mau bisa DM atau ya ke 0813 2035 0013. Luar biasa, dia hafal. Nah sekarang kita lagi ada di SLB, di Jalan Wartawan, tempat anaknya Rina sekolah Syakil. Jadi kita mau lihat dulu ke dalam ada apa aja dan nanti kita ngobrol dengan kepala sekolahnya ya. Yuk. Jalan yuk. Ada? Cintaku ini perasaan bakal kembali ketika ku menanti. Pernah kau coba mengerti lihatlah kondisi kuku jari semua perjalanan kita cuci tangan di air yang mengalir pakai sabun mani cumanya pergi kita cuci tangan di air yang mengalir pakai sabun mani cumanya pergi jadi langkah untuk cuci tangan. Cuci tangan.
Jumpa lagi di tempat bercerita BDG. Nah, sekarang kita sudah sampai di kantor Ibu Kepala Sekolah dari SLB di Jalan Wartawan. Kita bisa berbincang-bincang, berkenalan, lalu kita akan mendapat banyak cerita-cerita, banyak pengetahuan tentang bagaimana program-program di SLB, apa saja yang dilakukan, karena SLB ini kan menjadi salah satu pilihan juga untuk para orang tua menyekolahkan anak-anak spesialnya selain sekolah inklusi. Jadi misalnya anaknya Rina bersekolah di SLB, anak saya sekolah di sekolah inklusi. Jadi nanti orang tua bisa memilih mana yang sesuai dengan anak-anaknya, karena tentunya tidak sekolah tidak ada yang bagus ataupun jelek ataupun apapun, karena orang tua pasti mencari yang fit, yang pas ya buat anaknya. Dan kebutuhan anak itu kan berbeda ya. Jadi mungkin anak saya kebutuhannya terpenuhi di sekolah ini, anak Rina terpenuhi di sekolah mana. Jadi kita memberikan pilihan bahwa sekolah SLB juga menjadi satu satu pilihan lah ya untuk orang tua di mana mereka bisa menyekolahkan anaknya. Enggak, Rina dan anaknya sekolah di sini karena lebih ngerti, lebih sudah kenal lebih lama kan? Ya, betul. Kenalan dulu. Kenalan dulu dengan Ibu. Terima kasih telah menerima kami ini di sela-sela kesibukannya. Ini dengan Ibu Eis, Kepala Sekolah di SLB. Saya baru kenal juga. Sebentar, namanya SLB apa sih namanya? SLB YPLAB ya. YPLAB yang YPLAB BC. Yang lokasinya di Jalan Wartawan. Jadi biasanya orang menyebutnya SLB Wartawan begitu ya. Sebelum tentang program, yang saya mau tanyakan adalah apakah sekolah ini swasta yang disubsidi oleh pemerintah ataupun swasta murni ataupun bagaimana pada awalnya, mungkin Ibu bisa cerita? Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis Resnawati. Saya sebagai Kepala SLB BC YPLAB Wartawan. YPLAB itu kepanjangan Yayasan Pendidikan Anak Berkelainan. Jadi alamatnya di Jalan Wartawan 4, nomor 31A, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong. SLB YPLAB Wartawan itu berdiri dari tahun 1987. Jadi kami sudah sangat lumayan tua gitu ya, udah lama di Kota Bandung ini. Udah 6 tahun. Iya, udah lama saya berkiprah. Nah, ini untuk program yang sudah kami lakukan di SLB ini, kami ingin mengembangkan kompetensi anak gitu ya. Untuk tahun sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu yang sedang dicanangkan oleh Mas Menteri. Jadi kita sebagai sekolah penggerak, dan salah satu syarat untuk menjadi sekolah penggerak itu ya kepala sekolahnya ikut seleksi dulu gitu ya. Dari berapa ya, 10 ribuan dipilih 2.500 nasional, kita terpilih sebagai sekolah penggerak itu angkatan pertama. Di Kota Bandung sekolah penggerak itu ada 2. Sekolah penggerak itu apa, Bu? Bisa dijelaskan dulu? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum yang sekarang dicanangkan oleh Mas Menteri. Nah, di tahun 2024 semua sekolah sudah harus menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita yang sekolah penggerak berkewajiban mengimbaskan kurikulum ini ke setiap sekolah yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi pilot project Iya, gitu ya, iya. yang jadi maksudnya pionirnya lah ya. Gitu. Nah, ini di SLB Wartawan yang kurikulum yang digunakan kurikulum Merdeka itu sebetulnya sangat berpihak sekali kepada anak-anak kita yang spesial ini. Jadi kita ada kurikulumnya di sana, itu ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan ada project ya. Jadi intrakurikulernya yaitu akademis itu. Jadi sama seperti anak pada umumnya, kita diberikan mata pelajaran akademis. Kemudian ada project. Project ini project profil pelajar Pancasila yang dikenal P5. Di sana itu sebuah pembelajaran yang langsung anak-anak terjun dengan yang sebenarnya gitu ya. Nah, di sana kita bukan melihat
kalau membuat produksi itu hasilnya yang bagus itu bukan, tapi penanaman karakter. Jadi di sini yang ditekankan penanaman karakter. Bagaimana nih anak-anak kita ini karakternya untuk masa depan. Itu ada 6 dimensi yang harus kita tanamkan gitu ya. Seperti bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah laksanakan program yang pertama kita itu dengan one day one karakter itu ya anak-anak sholat berjamaah setiap hari itu kita laksanakan. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler yang kami laksanakan di SLB kami itu, yaitu dari mulai olahraga, seni budaya, kemudian tata boga, tata busana itu dari keterampilan, desain grafis, kemudian ada pencaksilat ya. Iya banyak banget. Nah ini tentang subsidi dari pemerintah. Kita memang swasta, di subsidi kita juga dapat BOS dari pemerintah. Hanya BOS yang di SLB itu tidak sebesar dengan sekolah reguler. Kalau sekolah reguler kan siswanya banyak ya. Itu kan berdasarkan jumlah siswa penerimaan BOS ini. Kalau kita kan siswa paling banyak 50. Jadi bisa dibayangkan lah kali berapa gitu ya. Kalau misalkan SMP 750 kali sekian gitu ya. Jadi di SLB memang tidak begitu besar bantuan BOS-nya itu. Nah kalau di SLB yang diberi kebijakan dari pemerintah bahwa siswa yang kurang dari 60 itu diratakan sejumlah 60 siswa. Jadi hampir sama, yang di bawah 50 itu dapatnya sama rata gitu. Cuman kita bisa bayangkan kalau yang siswanya 25 dapat uangnya juga segitu gitu, bantuannya sama. Kalau kita ini udah mau mendekati 60 dapatnya juga sama gitu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah kegiatan kita tidak kurang. Seperti Mama Sakil ya, Muhurina lihat kita selalu ada ekstrakurikuler sampai jam 1, jam 2 anak masih terus kegiatan. Itu sekilas SLB yang sudah kami laksanakan. Insya Allah kami selalu melihat kelebihan siswa, kompetensi siswa yang dapat kita kembangkan gitu ya. Tidak melihat apa sih anak kita gitu ya, spesialnya di mana gitu. Jadi kita kembangkan, arahkan talentanya di mana dengan olahraga. Anak ini mempunyai kelebihannya di olahraga. Kita arahkan ke olahraga ekstrakurikulernya gitu. Ini anak ini ada di bidang keterampilan, kita juga ke sana. Sehingga akademisnya jalan dengan kemampuan anak kita yang sudah hasil dari psikolog bahwa kemampuan anak kita itu misalkan dengan IQ 70 atau nah kita terus kembangkan. Selain itu di bidang yang lain sehingga anak itu mendapat kesempatan untuk berprestasi. Di SLB itu banyak sekali kesempatan O2SN, FLS2N, LKSN. Itu kalau anaknya berprestasi pasti akan mendapatkan juara. Jadi selalu diikut sertakan. Mohon maaf ya, kalau di reguler kan pasti mencari anak yang berprestasi dulu yang diikut sertakan gitu ya. Nah kita yang di SLB itu semua berkesempatan. Jadi kalau misalkan di SLB itu takut tidak berkembang misalkan itu tidak akan seperti itu. Kami sama program sudah ada dari pemerintah dengan kurikulum merdeka disesuaikan dengan kemampuan siswa gitu ya. Jadi berdiferensiasi itu istilahnya di kurikulum merdeka. Jadi kita melihat layanan itu sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian itulah sekolah ramah yang sekarang kita laksanakan. Yang itu adalah merupakan kurikulum yang dicanangkan itu yang menciptakan ramah anak itu seperti itu. Begini Bu, kayaknya kepanjangan kita potong dulu, masih di tempat bercerita BDK. Masih dengan Ibu Eis dari SLB YPLAB di Jalan Martawa. YPLAB wartawan di Jalan Martawa.
banyak hal yang bisa kita gali ya dari Ibu Is dengan pengalamannya yang sudah sedemikian banyak mengepalai di SLB ini ya. Yang pengen saya tanya lagi untuk kita lebih tahu lanjut mengenai sekolah ini, disabilitasnya apa saja? Baiklah, di SLB kami itu beragam ya, karena ini udah ada BC sebetulnya itu ya, kayak ini kan yang B itu anak mempunyai Oh, hambatan. B, C itu B dan C disatukan. Iya, Oh, oke. itu yang mempunyai hambatan pendengaran ya, itu. Kemudian yang C itu kan anak yang mempunyai IQ di bawah gitu ya, di bawah rata-rata anak pada umumnya. Di sini juga ada yang Down syndrome, kemudian ada yang mempunyai kelainan fisik, ada yang menggunakan kursi roda, dan ada juga autis. Jadi sekolah kami kecil lingkupnya, tetapi di sini anak-anaknya beragam sekali, gitu, seperti itu. Nah, pengalaman lu ya, Syakil kan Down syndrome bersekolah di sini. Kalau anak saya di sekolah inklusi. Iya. Tapi inklusinya ada deh yang pakai kursi roda, tapi tidak ada yang rungu. Nah, anak Down syndrome ini menghadapi teman-temannya yang berbeda gimana sih? Karena apa ya? Gimana ya? Karena mereka juga udah merasakan beda sebenarnya kan gitu. Iya. Cuman memang peralihan dari sekolah, karena anak saya juga pernah di sekolah inklusi kan. Peralihan memang dia memang harus perlu waktu untuk menyesuaikan ya. Tapi kadang-kadang kita suka underestimate nih, anak bisa nggak ya? Iya. Nah gitu maksudnya Mereka itu bermain bisa. dengan anak rungu lah gitu. Gimana? Bisa. Jadi saya juga nggak tahu ya. Kadang-kadang anak Down syndrome dan Down syndrome yang sama-sama belum bisa apa sih namanya verbal yang bagus gitu ya. Tapi nyambung, mereka ketawa-ketawa apa segala dengan hati dengan gitu ya, bahasa dengan bahasa mereka, mereka. ya. Jadi kadang-kadang kita juga kok mereka ngomong apa ya? Kok ketawa gitu. Ada nih pengalaman yang udah dilihat ya, ini Syakil dengan Apika. Iya. Kan dia seneng ya, Iya. itu anak kecil tunarungu, tadi. iya, Oke. itu sangat senang. Itu justru Syakil kan ke kelasnya gitu. Apika juga ini suka bermain, kemudian kadang ada apa ya, kayak pensilnya, seperti alat tulisnya. Jadi memang sudah nyambung gitu ya, Jadi seperti mereka itu. Ya, affection. Gitu. Jadi apa ya? Ngobrol dengan bahasanya ya gitu. Iya. Kalau anak saya kan nggak mau tadi. Mungkin dia kan Karena butuh butuh waktu juga. suasana Iya. baru, ya karena butuh waktu suasana baru, terus orang baru kan dia agak kesulitan. Karena anak-anak kita kan jangan ganti lingkungan, ganti guru aja. Iya. Ya kan itu juga PR banget gitu. Gurunya pindah, guru baru, aduh. Karena kejadian anak saya sudah 21 tahun, jadi dia sudah lulus SMA, jadi diikutkan di kelas lanjutan lah. Kalau di sini mungkin kelas karya gitu lah ya. Nah, tapi karena di kelas lanjutan ini gurunya berbeda, dia nggak mau. Lalu dia mau ke sekolah, tetap mau sama Miss Anita. Jadi kadang-kadang dia keluar masuk ke Miss Anita, tiba-tiba dia ikut belajar matematika. Padahal kan udah bukan itu ya, udah bukan itu kalau lulus SMA. Jadi ya dengan keberagaman ini bagus, tapi mungkin agak menyulitkan ya pada awalnya. Iya nggak? Ya, pada awalnya aja. Pada awalnya aja ya. Tapi gitu. dia akhirnya menyesuaikan gitu, kayak maksudnya anak-anak ini juga menyesuaikan. Itu loh yang maksudnya yang saya bikin Mereka juga beradaptasi gitu mereka ya. beradaptasi. Kadang-kadang kan kita gini merasa kita yang harus beradaptasi dengan mereka gitu kan. Maksudnya gitu kan, kita memaklumi keadaan mereka. Harus mau ya. Maksudnya jadi kadang-kadang kita ya udahlah maklum. Padahal sebenarnya mereka juga berjuang untuk Punya kemampuan untuk apa sih namanya beradaptasi. Bersosialisasi. Jadi kita juga sekolah ya ada program untuk pembelajaran bersama gitu ya, seperti itu. Kan kalau di kelas itu kita paling banyak 5 mahasiswa ya. Nah, ada pembelajaran olahraga. Kita bersama kan seperti tadi itu kan anak bergaul aja, bersosialisasi bersama. Kemudian ada pembelajaran pramuka gitu ya. Itu juga bersama. Di sela itu kita juga setiap semester kita memprogramkan outing class
Nah itu di kegiatan itu sebetulnya pembelajaran untuk sosialisasi, merasa oh kita sesekolah gitu ya, itu tercipta gitu. Walaupun memang kan kita harus menyadari tidak akan instan anak kita itu langsung menerima gitu ya, seperti itu. Jadi ya butuh waktu. Tapi pada akhirnya Sakil juga kan seperti itu. Akhirnya ya, menyesuaikan. bisa Anak reguler kayak Iya. masuk sekolah baru mah. Ya. Iya, gitu. tapi ya saya apa sih maksudnya amazed gitu ya. Maksudnya anak-anak ini dia beradaptasi dengan cara dia gitu loh. Maksudnya memang butuh waktu apa. Tapi kok akhirnya smooth aja gitu. Sekarang saya mau tanya hal yang rada nggak enak gitu kan, karena kan ini memang harus disampaikan ya, harus disampaikan. Banyak orang tua, saya bisa bilang banyak lah ya, banyak orang tua anak-anak disabilitas yang alergi dengan SLB. Seperti saya pada awalnya, saya nggak mau masukin anak saya ke SLB, tapi beruntungnya saya mendapat tempat sekolah yang cocok gitu, inklusi yang cocok, tentu dengan harga yang ya kita tahu lah perbedaannya. Dan untungnya lagi lah dia senang di situ gitu, jadi nggak ada pikiran saya untuk cari sekolah yang lain karena dia sudah cocok di situ. Tadi masih ditanya, bang mau pindah sekolah ke sini, nggak mau di Lengkong aja gitu ya. Jadi karena dia sudah merasa nyaman di situ. Stigma itu kalau saya boleh bilang stigma, karena begini. Anak-anak SLB itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah inklusi. Toh mereka sama-sama saja, kalau kita bisa bilang mereka adalah kaum difabel gitu ya. Tapi nama SLB-nya yang kadang mengganggu, bukan anaknya, bukan pula gurunya, tapi namanya. Kalau SLB ya, apa yang salah dengan sekolahnya, bangunannya? Bagus kok, bersih kok gitu. Nggak jadi kayak gitu enggak kan gitu. Saya juga pernah lihat yang SLB yang tempatnya Cita tuh di mana? Mas Teng. Itu keren, itu besar. Itu besar gitu dan bersih ya. Jadi sebetulnya yang mengganggu sebagian besar orang tua adalah nama yang sebenarnya ya. Tapi jadi konotasinya tuh aduh SLB gitu ya. Maaf ya Bu, tapi ini yang terjadi gitu. Menurut Ibu sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, yang saya udah berkecimpung di dunia SLB itu udah 30 tahun lah ya, udah ini memang jadi gini, pengetahuan orang tua kemudian komunikasi itu ya sepertinya itu harus dibangun gitu ya, seperti itu. Jadi kalaupun mendapatkan informasi harus yang sedalam-dalam gitu ya, jangan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal pasti tak sayang gitu ya, seperti itu. Dan itu emang SLB itu nama itu udah dari dulu juga sudah banyak begitu, ya? perubahan sebetulnya Bu. Jadi ada misalnya apa yang dulu kan ini ada layanan terintegrasi gitu ya, seperti itu kan ya, ini kan lebih pantas nih. iya gitu ya. Kemudian sekarang juga sebetulnya kan kalau di dinas itu udah ini kan PKLK gitu ya, bidang yang melayani pendidikan khusus dan layanan khusus gitu ya, PKLK itu kita kan di bawah bidang itu di dinas provinsi itu. Kemudian UPI juga, UPI dulu PLB itunya jurusannya teh pendidikan luar biasa ya. Nah sekarang pendidikan khusus udah gitu ya, sudah ada perubahan. Hanya untuk di SLB karena kita kan untuk merubah nama itu ada proses gitu ya, ada proses, ada birokrasinya, jadi harus di awal lagi. Sementara persyaratan untuk mendirikan SLB itu syaratnya sekarang tanahnya harus luas gitu ya, seperti itu. Jadi kita ya tetap saja pelang itu SLB gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya gini, tanah misalnya sekian ratus meter, tapi untuk mengajukan ternyata tanah dari sekolah ibu di bawah syarat itu. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kan untuk tahun ini tidak bisa untuk sekarang itu paling sedikit itu 700 meter lah gitu. Kita kan punya luas yang di sekarang sini hanya 260. Nanti kita beli sebelah. Nah, amin. Nah, mudah-mudahan aja ya kita ada rezekinya. Nanti ganti. Bisa ya kalau gitu ya. Bisa. Gitu. Jadi kan syaratnya terpenuhi ya, gitu. Jadi nanti akan
Jadi ada nggak cuma berubah. ganti pelang doang itu nggak bisa. Nggak bisa Syaratnya gitu. harus Harus dipenuhi. dipenuhi juga gitu. Nah, ini kan Memang jadi- sebenarnya kalau dirubah tuh ya Bu Lebih manusiawi. gitu ya kedengarannya Iya. ya gitu. Walaupun ya Gitu sebenarnya aja. Ya, pemerintah juga sekarang udah berkiblat ke kita lah, udah dilirik anak-anak kita itu dari undang-undang ketenagakerjaan kan sudah ini kita aja udah didatangi oleh perusahaan itu membutuhkan anak-anak kita, anak-anak difabel gitu. Ada yang lulusan belum bekerja itu karena perusahaan juga sudah mengikuti undang-undang yang harus sekian persen menerima anak kita gitu. Jadi udah ini, jadi memang hanya istilah aja mungkin yang belum bisa kita merubah itu. Jadi harus siap dulu nih kita fasilitasnya ya dengan persyaratan fasilitas itu gitu yang ini kan pemerintah sudah merubah pendidikan khusus itu, pendidikan dan layanan khusus sudah gitu seperti itu. Hanya di lapangan kan yang sekolah negeri itu SLB di Kota Bandung aja hanya 3. Banyaknya sebesar itu ya, Iya. sebesar Kota Bandung. Kota Bandung, ya jumlah SLB di Kota Bandung itu sekarang 44 sekolah, yang negerinya hanya 3. Itu tunarungu, itu kan untuk tunarungu ya. Iya. Tunanetra, Tunanetra, iya ya. itu sekarang yang sekarang baru itu SLB sama juga Besi betulnya Sukapura baru Oh iya, iya. yang itu baru sekarang dinegerikan gitu. Itu peralihan memang dari yayasan ke negeri. Kenapa ya? Padahal kan semakin sini kayaknya semakin banyak ya Bu. Iya. Maksudnya Orang anak-anak sudah kita- semakin terbuka soalnya ya. Bukan banyak ya sebenarnya. Tapi Sebenarnya sudah ya, banyak dari dulu. iya kami dari pihak sekolah yang menyarankan kalau misalkan orang tua sungguh-sungguh ingin mengembangkan anaknya gitu ya seperti itu, tapi pilihan itu ya kan orang tua punya pilihan. Oh ini memang cocoknya anak saya di sini gitu ya. Kalau misalkan kalau anaknya yang memang notabene harus di SLB ya untuk anak kita jangan memperlihatkan istilah itulah gitu seperti itu gitu ya. Kalau misalkan hanya saran dari kami dari SLB gitu karena layanan itu kita udah sesuai loh untuk kebutuhan anak gitu. Nah ini kan tanpa melihat label itu Iya. gitu ya, label itu. Tadi gitu, saya gitu. ini juga apa sih sangat menarik ya. Maksudnya tuh apa aja yang dilakukan, ya kegiatan apa saja. Jadi kan apa yang anak-anak punya terakomodir ya Bu ya, lebih terakomodir Bentar dibanding dia jongkok, kamu ambil kursi gitu. Oh. Iya betul. Jadi lebih terakomodirkannya gitu ya. Kan intinya kita yang kita inginkan adalah apa yang anak kita bisa itu terakomodir gitu kan. Apa sih, karena kalau di akademis terus terang Bu ya, kalau misalnya anak-anak kalau anak Ketinggalan saya ya pasti. Down syndrome memang Ya, saya akan juga ketinggalan. akan Menyesuaikan dengan kemampuan gitu ya gitu, walaupun sekarang ada kurikulum merdeka Iya. gitu. Memang kembali lagi kepada pilihan ya Bu ya. Jadi memang ada inklusi, ada homeschooling, ada SLB juga. Itu kembali kepada orang tua. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek Iya. gitu. Itu tetap kembali kepada orang tua mana yang sesuai dengan anak-anak mereka, karena orang tua yang lebih tahu sih sebenarnya ya di mana anak-anak itu. Terus kalau saya sih anak nyamannya di mana gitu Bu, karena kalau nyaman kan kita juga effortnya nggak terlalu susah Nggak untuk rutin. kita untuk maksudnya untuk pergi ke sekolah dia sudah senang gitu, pulang sekolah juga dia senang, mengerjakan apa yang dikasih dari sekolah juga senang gitu ya. Jadi Bu, sebetulnya ada beberapa pilihan untuk orang tua menyekolahkan anaknya kemana ya, sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan yang di mana anaknya cocok ya di sekolah itu. Jadi kayaknya nggak ada alasan lah buat orang tua tidak menyekolahkan anaknya gitu. Oke, kita tutup dulu, kita break dulu. Sebentar lagi kita sambung di tempat bercerita BDG.